Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Mansah, NIM 19042122. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan kebijakan publik di negara demokrasi. Untuk yang pertama adalah tentang peran strategis kebijakan. Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang per orang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat, keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah persyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa dan seringkali terjadi diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting. Sebuah kebijakan yang dirasakan penting di negara berkembang mungkin tidak demikian di negara maju. Begitu sebaliknya juga, sesuatu yang sangat penting dan krusial di daerah lain di Indonesia mungkin tidak demikian untuk daerah tertentu. Sebut saja kebijakan yang mengatur tata ruang dan sejumlah kebijakan turunannya. Misalnya mengenai izin mendirikan bangunan IMB yang sangat penting bagi daerah perkotaan, tetapi tidak demikian bagi daerah yang tergolong belum maju. Meskipun kebijakan demikian merupakan sesuatu yang penting, setidaknya diperlukan sejumlah penyesuaian atau penyelarasan agar kebijakan yang memiliki judul yang sama dan sudah diterbitkan dan oleh negara atau daerah lain agar tidak misleading ketika diimplementasikan dalam mencapai tujuannya. Langkah itu diperlukan untuk menghindari kasus di mana sebuah kebijakan yang secara konseptual berkualitas tetapi hanya bermakna di atas kertas. Materi tentang kebijakan kapal. Di negara modern dan demokratis, peran dan fungsi kebijakan publik dapat ibaratkan sebuah kapal yang diciptakan untuk menjawab persoalan atau spesifikasi dan besaran yang tepat, tetapi juga harus memiliki mesin yang tepat. Meskipun tidak harus berarti canggih, semua itu efektif dan efisien sesuai dengan besaran persoalan yang dihadapi dan atau hendak diselesaikan. Pengemudi kapal bukan hanya harus mumpuni dan memiliki jam terbang yang cukup dalam mengemudikannya, tetapi juga harus didukung oleh awak kapal yang berpengalaman agar tercipta kerjasama yang produktif. Di negara modern dan demokratis, hubungan yang polanya top-down bukan hanya dianggap usang dan tidak kompatibel dengan sistem yang ada, tetapi juga tidak sehat, setidaknya dalam jangka panjang karena berdampak buruk dan mengacaukan. Hakikat tujuan publik sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi, pola-pola hubungan pemerintahan model lama yang cenderung top-down dan otoritarian sudah bukan zamannya lagi diberlakukan untuk Indonesia yang sistemnya semakin demokratis. Misalnya ketika alat-alat kekuasaan dengan menggunakan pola lama dianggap mampu secara efektif mengancam masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dan menerima kualitas pelayanan yang diberikan tanpa riset. Sekarang ini tidak bisa diperlakukan, apalagi alat-alat kekuasaan itu kini tidak kuat dulu oleh sistem yang ada, sehingga hubungannya pemerintahan model lama jika digunakan akan kontraproduktif. Ilustrasi kapal yang dipersamakan dengan kebijakan. Di sini adalah sebuah kapal yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik di mana penumpang kapal tidak boleh lepas tanggung jawab begitu ia telah membayar kedudukan dan pelayanan yang dinikmati oleh penumpang. Ada tanggung jawab setelah ia membayar ongkos kapal, yaitu terus mengawasi dan bahkan meminta pertanggungjawaban terhadap proses jalannya hingga sampai tujuan. Mengapa demikian? Karena sejatinya para penumpang itu adalah secara bersama-sama milik kapal dan bukan orang lain, sebagaimana yang terjadi di organisasi privat. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi hari ini.